wabarakatuh. Kami dari SMK Wisata Indonesia sedang berada di toko Kopi Seduh dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami dari jurusan Tata Boga kelas 10 Boga D kelompok 3 yang beranggotakan saya Erika Fatimah Zahra, Saya Arif Ramiani. Saya Muhammad Syamil. Saya Rafi Mularifin. Oke, jadi kita mau wawancara salah satu entrepreneur F&B. Lanjut kita wawancara ya guys. Permisi Kak, kami dari SMK Wisata Indonesia ingin mewawancarai Kakak dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berkenankah Kakak untuk kami wawancarai? Gak apa-apa, boleh langsung duduk di sini aja. Mari. Terima kasih Bu Kakak sudah bersedia kami wawancarai. Ngomong atas nama siapa nih Kak? Ya kenalin, aku Dika. Pengajarnya apa nih Kak sekarang? Untuk saat ini sih aku masih usaha. Ya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan sekitar 5 tentang kakak, yang 5-nya lagi pertanyaan itu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, udah berapa lama nih Kak Dika bekerja sebagai entrepreneur F&B? Oke, untuk F&B itu aku udah buka dari tahun 2017. Aku udah bergerak di bidang F&B itu. Kalau start kerja aku tuh dari 2015 sebenarnya, 2015. Terus aku 2017 itu udah mulai buka untuk usahanya. Usaha F&B itu aku pertama mulai itu bergerak di bidang kopi untuk buka coffee shopnya. Terus berjalan waktu aku buka untuk penyuplaiannya juga, penyuplaian untuk bahan baku F&B juga kayak gitu. Apa sih motivasi kakak bekerja di bidang entrepreneur F&B? Kenapa untuk memilih bekerja sebagai entrepreneur F&B? Oke, kenapa akhirnya aku milih F&B ya? Karena kalau misalnya dilihat dari traffic bisnisnya sendiri, kalau F&B itu kan sebuah kebutuhan ya, makan dan minum itu kan sebuah kebutuhan. Akhirnya sekarang itu kopi di Indonesia itu menjadi kebutuhan masyarakat, dan kebetulan peminat dari pasar kopi itu termasuk besar juga. Oh iya, nama brand kakak saat ini apa? Kalau nama brandnya itu Akses Coffee Bar. Brand kakak tuh bergerak di bidang apa aja kak? Kalau brand ini tuh bergerak di bidang industri kopi. Yang pasti pertama itu kakak terfokus pada penyuplaian, distribusi, supply, terus ada training kopinya juga, bagian konsultan kopinya juga, development coffee shopnya juga. Kak, sejarah atau asal muasal Akses Cafe ini tuh bagaimana ya kak? Kalau buat sejarahnya itu lumayan agak panjang ya, karena dia kan bergerak dari tahun 2017. Jadi asal muasalnya itu Akses Coffee itu dia itu berdiri di tahun 2017, karena kakak tuh rencananya saat itu tuh punya planning bahwa kakak mau bikin satu usaha yang memang menjadi satu jalur distribusi kayak gitu. Makanya namanya itu ada aksesnya, dan kakak terfokus kepada kopinya. Di luar itu Akses Coffee Project ini kenapa ada nama projectnya? Kalau nama projectnya itu karena kakak tuh selalu bergelut di bidang kayak project tentang gimana cara nge-develop coffee shop gitu. Buat nge-develop coffee shopnya, buat ngebangun coffee shopnya dari manajemen sampai ke trainingnya kayak gitu. Dan banyak sih, dia hampir ada 3-5 komponen lah gitu kalau misalnya dari Akses Coffee. Dan sejarahnya ini juga dia itu berjalan dari ketidaktahuan juga awalnya. Terus kemudian kakak coba bangun, coba kakak build dari satu step sampai saat ini dia berdiri gitu Akses Coffee, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih bisa survive gitu. Dan kakak kebetulan berdiri di kaki kakak sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi mandiri tanpa ada penyokang kayak misalnya kayak investor atau apa gitu, enggak. Kakak ngebangun itu sendiri. Oh iya Kak, kakak kan ada training kopi nih. Nah itu cara sama pembuatan kopinya tuh berapa lama ya Kak? Bagus banget sih pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya kayak training kopi itu balik lagi, kalau misalnya untuk pelatihan itu dia pembuatan itu fluktuatif. Kalau misalnya masalah waktu tergantung dari baristanya juga. Nah cuman kalau prosesinya itu, contoh deh paling gampang itu kita bikin espresso base. Espresso base itu kan kita harus menggunakan mesin ya.
Kalau misalnya pakai mesin itu ada namanya step by step awalnya gitu. Kalau misalnya step awalnya itu kita harus nyalain dulu nih mesinnya, kita nyalain dulu, terus kita mulai kalibrasi, ada sebutan kalibrasi. Nah kalibrasi itu proses dimana kita tuh menyamakan rasa kopi dari kopi hari ke hari, dari jam ke jam itu kita harus sama tuh, kita kalibrasi dulu disebutnya espressonya, mulai dari tingkat keasamannya, terus dari tingkat kemanisan dari espresso itu, dan itu semua berpengaruh dari gilingan kopinya. Jadi nggak cuma mesin kopi doang nih, tapi mulai dari gilingan kopinya juga itu harus diperhatikan. Nah, itu masuk dalam konsep kalibrasi kopi. Dan pembuatannya berapa lama sih kalau pembuatan espresso? Nah, kalau pembuatan espressonya itu dia itu paling lama itu dia konstan di perfect espressonya itu di 30 detikan. Itu kalau misalnya dari mulai kopi itu turun dari, ada sebutannya tuh portafilter, group head itu ada yang di dalam mesin espresso, itu tempat air keluar, terus penampung kopinya itu disebutnya portafilter, yaitu dari air keluar ketemu portafilter, terus sampai dia turun menjadi liquid, menjadi cairan kopi, itu perfectnya itu di angka 30 detik gitu. Dan itu ada gramasinya lagi. Gramasinya itu disebutnya kayak bermain antara rasio air dengan rasio si kopinya itu sendiri gitu. Rasio air sama rasio kopi itu standar buat espresso itu dari 1:1 sampai 1:2 kayak gitu. Kakak kan buka dari tahun 2017 nih sampai saat ini. Nah itu gimana sih Kak cara mempertahankan usahanya? Cara mempertahankan pertama gini, di saat kita buka usaha, even itu coffee atau kita bikin usaha pendistribusian atau usaha lain ya, anything lah, apapun itu usahanya, pertama kita harus melakukan itu konsisten. Kita harus buka usaha itu harus konsisten, pertama konsisten dalam bentuk apapun. Misalnya kayak kalian mau bikin usaha kopi, kalian harus konsisten, bukanya itu setiap hari, udah setiap hari konsisten, jangan ada libur. Atau misalnya memang ada libur, mau libur di hari Senin, udah libur hari Senin. Itu salah satu contohnya aja. Terus kalau buat cara mempertahankan di luar konsisten itu, kita tuh harus komit juga. Kita harus siap bertarung, dan kita harus belajar buat kayak kita tuh melek sama gimana kondisi pasar dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, itu kan pasti ada perkembangan ya. Dan kita harus tetap terus gimana caranya punya strategi pemasaran biar tetap usaha kita tuh berjalan dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan lupa konsep, kalau di agama ya ada itu namanya ITT konsepnya, ikhtiar tawadu tawakal. Kalian tuh mau buka usaha, tetap terus gimana caranya kalian harus berusaha, cuma jangan lupa diiringi sama doa, terus sisanya berserah diri. Nah konsep berserah dirinya bukan berarti habis itu kalian ya udah, kalian tahunnya lagi anjlok terus kalian diem aja, enggak kayak gitu. Mulai ngebangun mulai dari strateginya, terus pokoknya selalu melakukan inovasi, karena namanya buka usaha itu berpikir gimana caranya kita melakukan inovasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu, sampai akhirnya kalian tuh bisa survive dalam waktu yang sangat lama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah Kak, cukup. Oke. Kasih. Itu terima kasih banyak ya. Jadi Brand kakak apa? kalau nama brandnya itu Akses Coffee Bar. Sejarah brandnya? Kalau buat sejarahnya tuh lumayan agak panjang ya, karena dia kan bergerak dari tahun 2017. Jadi asal muasalnya itu Akses Coffee itu dia itu berdiri di tahun 2017, karena kakak tuh rencananya saat itu tuh punya planning bahwa kakak mau bikin satu usaha yang memang menjadi satu jalur distribusi kayak gitu. Makanya namanya itu ada aksesnya, dan kakak terfokus kepada kopinya. Di luar itu Akses Coffee Project ini kenapa ada nama projectnya? Kalau nama projectnya itu karena kakak tuh selalu bergelut di bidang kayak project tentang gimana cara ngedevelop coffee shop gitu. Buat ngedevelop coffee shopnya, buat ngebangun coffee shopnya dari manajemen sampai ke trainingnya kayak gitu. Dan banyak sih, dia hampir ada 3-5 komponen lah gitu kalau misalnya dari Akses Coffee. Dan sejarahnya ini juga dia itu berjalan dari ketidaktahuan juga awalnya. Terus kemudian kakak coba bangun, kakak build dari satu step sampai saat ini dia berdiri gitu Akses Coffee, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih bisa survive gitu. Dan kakak kebetulan berdiri di kaki kakak sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi mandiri tanpa ada penyokang kayak misalnya kayak investor atau apa gitu, enggak. Kakak membangun itu sendiri. Untuk brand ini bergerak di bidang apa aja?
Kalau brand ini tuh bergerak di bidang industri kopi. Yang pasti pertama itu kakak terfokus pada penyuplaian, distribusi, supply, terus ada training kopinya juga, bagian konsultan kopinya juga, development coffee shopnya juga gitu. Terus kalau coffee shop buat kopinya berapa lama? Ah, bagus banget nih pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya kayak training kopi itu balik lagi, kalau misalnya untuk pelatihan itu dia pembuatan itu fluktuatif. Kalau misalnya masalah waktu tergantung dari baristanya juga. Nah cuman kalau prosesinya itu, contoh deh paling gampang itu kita bikin espresso base. Espresso base itu kan kita harus menggunakan mesin ya. Kalau misalnya pakai mesin itu ada namanya step by step awalnya gitu. Kalau misalnya step awalnya itu kita harus nyalain dulu nih mesinnya. Kita nyalain dulu, terus kita mulai kalibrasi, ada sebutan kalibrasi. Nah kalibrasi itu proses dimana kita tuh menyamakan rasa kopi, dari kopi hari ke hari, dari jam ke jam itu kita harus sama tuh, kita kalibrasi dulu disebutnya espressonya, mulai dari tingkat keasamannya, terus dari tingkat kemanisan dari espresso itu, dan itu semua berpengaruh dari gilingan kopinya. Jadi nggak cuma mesin kopi doang nih, tapi mulai dari gilingan kopinya juga itu harus diperhatikan. Nah, itu masuk dalam konsep kalibrasi kopi. Dan pembuatannya berapa lama sih kalau pembuatan espresso? Nah, kalau pembuatan espressonya itu dia itu paling lama itu dia konstan di perfect espressonya itu di 30 detikan. Itu kalau misalnya dari mulai kopi itu turun dari, ada sebutannya tuh portafilter, group head itu ada yang di dalam mesin espresso, itu tempat air keluar, terus penampung kopinya itu disebutnya portafilter. Itu dari air keluar ketemu portafilter, terus sampai dia turun menjadi liquid, menjadi cairan kopi, itu perfectnya itu di angka 30 detik gitu. Dan itu ada gramasinya lagi. Gramasinya itu disebutnya kayak bermain antara rasio air dengan rasio si kopinya itu sendiri gitu. Rasio air sama rasio kopi itu standar buat espresso itu dari 1:1 sampai 1:2 kayak gitu. Kakak kan katanya dari tahun 2017. Gimana caranya mempertahankan usaha kakak yang udah berjalan Sampai hari ini ya? Oh itu bagus sih sebenarnya pertanyaannya. Karena cara mempertahankan pertama gini, di saat kita buka usaha, even itu kopi atau kita bikin usaha pendistribusian atau usaha lain ya, anything lah, apapun itu usahanya, pertama kita harus melakukan itu konsisten. Kita harus buka usaha itu harus konsisten, pertama konsisten dalam bentuk apapun. Misalnya kayak kalian mau bikin usaha kopi, kalian harus konsisten bukanya itu setiap hari, udah setiap hari konsisten, jangan ada libur. Atau misalnya memang ada libur, mau libur di hari Senin, udah libur hari Senin. Itu salah satu contohnya aja. Terus kalau buat cara mempertahankan di luar konsisten itu, kita tuh harus komit juga. Kita harus siap bertarung, dan kita harus belajar buat kayak kita tuh melek sama gimana kondisi pasar dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Itu kan pasti ada perkembangan ya. Dan kita harus tetap terus gimana caranya punya strategi pemasaran biar tetap usaha kita tuh berjalan dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan lupa konsep, kalau di agama ya ada itu namanya ITT konsepnya, ikhtiar tawadu tawakal. Kalian tuh membuka usaha, tetap terus gimana caranya kalian harus berusaha, cuma jangan lupa diiringi sama doa, terus sisanya berserah diri. Nah konsep berserah dirinya bukan berarti habis itu kalian ya udah, kalian tahunnya lagi anjlok terus kalian diem aja, enggak kayak gitu. Mulai ngebangun mulai dari strateginya, terus pokoknya selalu melakukan inovasi, karena namanya usaha itu berpikir gimana caranya kita melakukan inovasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu, sampai akhirnya kalian tuh bisa survive dalam waktu yang sangat lama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah Kak, cukup. Oke. Kasih. Itu terima kasih banyak ya. Jadi Kita udah wawancarain entrepreneur F&B tadi, terus juga udah wawancara terkait sejarah dari toko kopi Seduh. Guys, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara kita dengan Kak Dika selaku owner dan pendiri dari brand Akses Coffee, yaitu Kita harus bisa konsisten dan komitmen dalam membangun sebuah usaha, walau bergerak di bidang apapun. Sebelum memulai sebuah usaha, persiapan mental dan pengetahuan tentang produk apa yang akan kita jadikan sebuah usaha itu menjadi poin penting dalam step awal membangun sebuah usaha. Di luar konsep berdagang secara komersil, jangan lupa untuk mengangkat konsep secara agamais, yaitu ITT, ikhtiar, tawadu, dan tawakal. untuk mempertahankan sebuah usaha dibutuhkan kekuatan dalam berpikir.
bagaimana caranya membangun strategi pemasaran yang baik, dan selalu berinovasi demi mengembangkan usaha yang kita bangun. Jadi jangan pernah takut untuk memulai usaha ya. Jaya, jaya, jaya.